Salam sejahtera untuk kita semua. Yahobu. Perkenalkan, nama saya Anaria Nazara, tenaga kesehatan profesi bidan dari UPTD Puskesmas Lotu, Kabupaten Nias Utara. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mengenal penyakit DBD dan bagaimana langkah-langkah pencegahannya. Pada musim hujan sekarang ini, tentunya kita semua harus lebih waspada, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan perilaku hidup sehat. Perlu juga kita mengetahui sejarah dari penyakit DBD. Yang pertama sekali ditemukan di Indonesia dengan angka kematian tertinggi pada tahun 1968, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Berdasarkan laporan kasus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara, tercatat 51 orang kasus DBD. Itu bertanggal 30 September 2022. Dan khususnya di Kecamatan Lotu tercatat sebanyak 3 orang. Nah, jumlah ini akan semakin meningkat mengingat di penghujung tahun masih berlangsung musim hujan. Sahabat sekalian, apa tujuan kita mempelajari penyakit DBD ini? Kita mengetahui apa penyebabnya. Yang kedua, tanda dan gejalanya. Yang ketiga, cara penularannya. Yang keempat, bagaimana cara pencegahannya. Supaya keluarga kita, anak-anak kita, sahabat kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita terbebas dari penyakit dan tidak terlambat penanganan. DBD adalah singkatan dari demam berdarah denyu. Penyakit ini salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus denyu, dan ini bisa menyerang siapa saja melalui perantaraan nyamuk yang dikenal dengan Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini juga bisa menyebabkan wabah dan menyerang siapa saja tanpa mengenal usia, dan juga bisa berakibat fatal menyebabkan kematian. Bagaimana ya cara penularannya? Yuk kita cari tahu bersama. Setelah menjadi nyamuk dewasa, nyamuk akan menggigit penderita DBD, kemudian menularkannya ke orang lain melalui gigitannya. Virus akan menyebar dari orang yang satu ke orang lain, dan itu nanti yang akan menyebabkan wabah. Sahabat sekalian, perlu kita mengetahui apa tanda dan gejala dari penyakit DBD. Yang pertama, demam tinggi secara mendadak 2-7 hari. Adanya sakit kepala, mual, sakit seluruh tubuh, mimisan, dan gusi berdarah. Pada umumnya, penderita DBD mengalami 3 fase demam selama rentang waktu 2-7 hari. Pada fase pertama, penderita DBD akan mengalami demam tinggi, bisa mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian, pada fase kedua, ini juga disebut dengan fase kritis, yaitu pada hari keempat sampai hari kelima. Pada saat ini, penderita akan mengalami penurunan demam bisa mencapai 37 derajat Celcius dan mengalami penurunan trombosit secara drastis. Dan yang terakhir, pada fase ketiga, penderita DBD kembali akan mengalami demam. Ini juga disebut dengan masa pemulihan, dan trombosit perlahan-lahan juga naik kembali ke normal. Ini adalah poin paling penting, bagaimana cara pencegahan penyakit DBD, yaitu dengan menerapkan 3M+. Yang pertama, menguras bak kamar mandi minimal 1 kali dalam seminggu, dan bisa lebih sering kalau dirasa kotor. Yang kedua, menutup rapat bak kamar mandi, ember-ember penampungan air. Yang ketiga, memanfaatkan limbah barang bekas
gas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Lalu, plusnya adalah bagaimana cara atau upaya pencegahan tambahan untuk mencegah gigitan atau perkembang biakan nyamuk. Antara lain, 1. Sering melakukan gotong royong baik di lingkungan sekitar maupun di dalam rumah. Yang kedua, kita juga bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Ini juga bisa kita masukkan di dalam bak mandi ataupun dalam tempat penampungan air. Yang ketiga, kita juga bisa memasang kawat kasa baik itu di jendela maupun di ventilasi rumah. Yang keempat, kita harus lebih sering memperhatikan tempat-tempat penampungan air seperti talam yang ada di rumah kita harus lebih sering dibersihkan dan diperhatikan. Yang kelima, menaruh pakaian kotor di dalam wadah tertutup. Kesimpulannya adalah, mari sama-sama bergandengan tangan mengingatkan satu dengan yang lain akan pentingnya hidup sehat, agar dia saudara tercinta ini bebas dari penyakit DBD. Segala usaha yang kita lakukan, upaya-upaya pencegahan akan sangat membantu pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, untuk menurunkan angka kematian kasus DBD. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Anda sehat, kami bangga. Salam sehat, ya Allah, Tuhan